kondisi masyarakat perekonomiannya menurun, lumayan susah. Masyarakat mulai merebutkan negara di atas. Dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang 2, 3 atau berapa. Itu kami mendukung kementerian supaya ditindak. Ada ilegalitas yang luar biasa di dalam peristiwa ini, sehingga jalur pidana juga menjadi satu senjata yang paling kuat. Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah lebih dari sepekan terjadi. Dahsyatnya terjangan air dan lumpur membuat ratusan rumah hilang dan terkubur. Harta benda dan ratusan nyawa melayang dihantam bencana. Ribuan warga terisolasi. Cuaca ekstrim memang sedang melanda, tetapi kerusakan lingkungan menyumbang andil parahnya bencana. Ribuan kayu gelondongan hanyut terbawa air ikut menerjang permukiman. Dari mana asalnya dan siapa yang merusak hutan? Seorang kepala desa di Tapanuli Tengah bercerita, sejak tahun 2013, masyarakat mulai merambah hutan dan mengubah lahan negara menjadi lahan perkebunan. Sekitar tahun 2013, ya, kondisi masyarakat perekonomiannya menurun, lumayan susah. Masyarakat mulai merebut hutan negara di atas. Belum lagi di Desa Muara juga seperti itu, di hulu sungai ini. Lahan-lahan hutan negara itu dibukai masyarakat untuk lahan perkebunan. Saya rasa gelondongan kayu ini berasal dari situ. Karena sepengetahuan saya, perusahaan tidak ada yang beraktivitas di hutan negara. Tidak ada. Namun benarkah tak ada pihak lain yang mengeksploitasi hutan hingga berakibat menurunnya daya dukung daerah aliran sungai? Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pengusutan temuan kayu gelondongan usai banjir di Bandang di Sumatera sedang berjalan. Menurut Kapolri, ada bekas potongan gergaji mesin pada batang kayu di lapangan. Padahal sebelumnya, kayu-kayu itu diklaim tumbang dihantam banjir. Dan akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan. Dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu. Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto mendorong penegakan hukum atas penebangan hutan. Tak cuma di daerah terdampak bencana, tetapi seluruh Indonesia. Sebab bencana di Sumatera bukan sekadar peristiwa tiba-tiba, tetapi ada akumulasi kerusakan hutan yang cukup lama. Mencari tahu, menghukum siapa-siapa saja yang menyebabkan pohon, batang-batang kayu yang sampai segitu banyak memenuhi aliran sungai maupun laut ya, pantai itu ya. Jadi kami minta supaya itu ditindak. Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang 2, 3 atau berapa. Itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi. Tidak hanya di 3 daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Merespons hal ini, usai rapat dengan DPR,
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 20 perusahaan. Kemenhut menemukan dugaan penyalahgunaan izin, terlibat penebangan ilegal dan melanggar tata kelola lingkungan. Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga, khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya, kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, sekali lagi terindikasi, berkontribusi terhadap banjir. Setali 3 uang, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik juga akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak atau perusahaan yang diduga memperparah terjadinya banjir bandang dan longsor di Sumatera. Termasuk juga sanksi ke pemerintah daerah terkait dengan kebijakan yang bisa memperburuk kondisi wilayah. Ada 3 hal, jadi multidos, jadi mulai dari sanksi administrasi kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bila mana berdasarkan kajian saintifik dia kebijakannya memperburuk kondisi landscape. Kemudian sanksi persengketaan lingkungan hidup. Kondisi bencana yang demikian itu kan harus ada yang memulihkan. Undang-Undang 32 menganut asas polluter pays. Jadi semua pencemar wajib membayar. Ini pasti kami tempuh. Kemudian yang terakhir, karena ini sudah menimbulkan korban jiwa, maka pendekatan pidananya akan muncul. Jadi ketiga-tiganya akan diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jerah dan membangun kehati-hatian. Selain aktivis lingkungan menyambut baik niat pemerintah mengusut temuan kayu gelondongan di banjir Sumatera. Tetapi langkah ini harus diimbangi dengan integrasi dari para penegak hukum. Sebab selama ini ketika sanksi sudah dijatuhkan, tak ada transparansi eksekusi. Efek jerah dibutuhkan agar perilaku serupa tak terus berulang. Sehingga pada saat mereka dicabut izinnya, mereka mendapatkan sanksi pidana, mereka mendapatkan sanksi perdata, mengganti kerugian. Itu betul-betul harus diimplementasikan gitu, harus dikawal terus. Karena kejadiannya adalah begitu sudah sampai di pengadilan, kemudian hakim memutuskan satu perusahaan membayar ganti rugi sejumlah ratusan miliar atau bahkan triliunan, tidak ada yang mengeksekusi. Jadi tidak ada efek jerah apa-apa. Tidak pernah melihat apakah dana atau denda yang diberikan oleh pemerintah atau pengadilan kepada perusahaan-perusahaan hutan itu betul-betul digunakan untuk merehabilitasi lahan. Itu tidak pernah ada. Tak cuma sanksi administratif, dorongan penindakan pidana juga digaungkan untuk menyelesaikan problem kerusakan hutan. Hanya sebatas pada hak masyarakat yang dirugikan, nyawa masyarakat yang hilang. Tapi lebih luas lagi, ada kebijakan, ada penyelundupan izin, ada ilegalitas yang luar biasa di dalam peristiwa ini, sehingga jalur pidana juga menjadi satu senjata yang paling kuat. Tadi Pak Kapolri Sigit sudah bilang akan diusut tuntas. Kita tagih, kita jagain. Saya yakin Prabowo membentuk Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang Satgas PKH yang betul-betul menghilangkan perpanjangan proses adjudikasi lalu dihajar sama kejaksaan dan bersama-sama dengan Kapolri dan yang lain. Ini contoh yang bagus yang bisa digunakan untuk kasus seperti ini. Jadi dimensinya lebih luas, spektrumnya pun lebih kuat dibandingkan hanya sekedar mekanisme pemeriksaan administrasi. Itu bahkan diusut sampai siapa penerima manfaatnya, di proses pidananya sampai tipikornya, TPPU-nya, dendanya dan segala macamnya. Tapi berarti bisa. Langkah tegas pemerintah terhadap pihak yang merusak hutan hingga menyebabkan bencana dahsyat kemanusiaan dinanti publik. Penegakan hukum yang transparan menjadi harga mati demi menyelamatkan kehidupan di wilayah Sumatera.